Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah, dijauhkan dari mara bahaya. Untuk memulai kuliah kita hari ini, Lucy mohon kepada Anda semua, bagi yang muslim, silakan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan bagi yang non-muslim, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Baik, hari ini kita akan membahas tentang arsitektur dan model data mining. Ini seperti yang sudah pernah kita bahas, ini merupakan arsitektur dari data mining, di mana di dalam arsitektur data mining itu ada database, ada data warehouse, selanjutnya ada yang disebut dengan basis pengetahuan atau knowledge base, ada graphical user interface, ada pattern evaluation, ada data mining engine, ada database atau data warehouse server. Untuk lebih jelasnya, kita lihat keterangannya pada slide berikutnya, bahwa data cleaning itu merupakan suatu aktivitas untuk membuang data yang tidak konsisten dan noise. Jadi dari data yang sudah terkumpul di dalam database, sebelum dilanjutkan ke fase berikutnya, itu harus melakukan yang disebut dengan data cleaning atau pembersihan data. Jadi pembersihan data ini bertujuan untuk membuang data yang tidak konsisten atau noise, atau yang kita sebut dengan outlier. Selanjutnya, selain proses data cleaning, sebelum data itu diproses ke tahap berikutnya, kita juga bisa melakukan penggabungan data dari beberapa sumber. Nah, proses ini disebut dengan data integration. Setelah data di cleaning dan data itu di integration atau disatukan, maka kita bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Di sini yang pada saat proses data mining engine itu merupakan proses mentransformasi data menjadi bentuk yang sesuai untuk di mining. Dan selanjutnya dilakukan evaluasi yang kita sebut dengan pattern evaluation, jadi polanya akan dievaluasi untuk menemukan pengetahuan yang bernilai melalui knowledge base yang ada. Dan di dalam setelah itu selanjutnya, ya, dia akan disampaikan atau akan ditampilkan pengetahuan yang dihasilkan itu akan ditampilkan lewat graphical user interface atau GUI, dan ini bisa dilihat oleh user. Di dalam knowledge base itu, di dalam knowledge base atau basis pengetahuan, itu merupakan daerah pengetahuan yang digunakan untuk memberi petunjuk pencarian atau mengevaluasi hasil pola. Ingat, pada materi sebelumnya, Lucy sudah menjelaskan dasar dari data mining ini adalah data yang ada di dalam database, ya, itu diolah untuk menghasilkan informasi. Selanjutnya, informasi tadi itu akan dianalisa untuk mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan inilah yang akan digunakan untuk membuat kebijakan atau berguna bagi si pembuat keputusan atau decision maker. Ya, jadi pengetahuan-pengetahuan yang ada tadi itu akan disimpan di dalam knowledge base ini dan digunakan pada proses pencarian atau pengevaluasian hasil pola. Tugas dari data mining itu sendiri itu dibagi atas dua. Yang pertama adalah prediktif, yang kedua adalah deskriptif. Yang dimaksud dengan prediktif di sini adalah kita akan memprediksi nilai dari atribut tertentu berdasarkan nilai dari atribut lainnya. Masih ingat dari materi pada yang Lucy jelaskan pada materi 2, bahwa ya, data itu ada yang disebut dengan data label, ada yang disebut dengan data unlabel. Nah, data label ya itu digunakan dalam proses supervised data mining, ya, jadi di situ akan ditunjuk suatu atribut tertentu untuk memprediksi kira-kira hasilnya apa. Ya, jadi di sini suatu atribut itu terdiri dari atributnya sendiri dan nilai dari atributnya. Ya,
Selanjutnya, di predik yang kita maksudkan di prediktif di sini adalah kita berusaha memprediksi nilai dari atribut tertentu berdasarkan nilai dari atribut lainnya, seperti yang sudah kita jelaskan di dalam label data. Sementara yang tugas deskriptif di sini adalah memperoleh pola melalui korelasi, tren, selanjutnya melakukan cluster dan trajektori atau anomali untuk menyimpulkan hubungan di dalam data. Nanti kita akan lihat bedanya. Ya, ini tugas data mining yang tadi kita jelaskan. Jadi secara garis besar tugas data mining itu dibagi atas dua, prediktif dan deskriptif. Di dalam prediktif, prosesnya atau metode yang ada di dalam prediktif itu bisa melakukan yang disebut dengan klasifikasi, time series analysis, dan regression. Sementara di deskriptif kita akan melakukan yang disebut dengan clustering, selanjutnya association rule, dan sequence discovery. Model data mining metode prediksi ini itu akan menggunakan beberapa variabel untuk memprediksi nilai yang belum diketahui atau unknown atau nilai selanjutnya atau fitur dari variabel lain. Jadi metode yang bisa kita gunakan pada saat kita melakukan prediksi nilai itu bisa menggunakan metode klasifikasi, bisa menggunakan regression, bisa menggunakan deviation detection atau deviation analysis. Dan metode deskripsi itu sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa dia akan mencoba menemukan pola pendeskripsian data yang dapat diinterpretasikan oleh manusia. Metode yang bisa kita gunakan dalam deskripsi ini adalah contohnya clustering atau association rule, ya, discovery. Apa sih yang disebut dengan klasifikasi? Jadi klasifikasi itu adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang membedakan kelas data dengan tujuan untuk dapat memprediksi kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui atau ya kita sebut dengan kelompoknya adalah supervised model. Sementara fungsi atau model tersebut itu dapat berbentuk aturan if-else, decision tree, formula matematika, atau neural network. Jadi dalam tugas data mining khususnya di prediktif, model yang atau metode yang bisa kita gunakan salah satunya adalah klasifikasi. Algoritma yang bisa kita gunakan dalam proses klasifikasi dalam tugas data mining prediktif itu adalah decision tree atau C4.5, artificial neural network, naive bayes, genetic algorithm, fuzzy, case-based reasoning, dan K-nearest neighbor. Ya, semua algoritma ini dikategorikan sebagai supervised method. Ini adalah contoh dari tugas klasifikasi. Misalnya, pertama kita akan mencoba memprediksi sel tumor. Apakah sel tumor ini jinak atau ganas? Atau kita juga bisa melakukan klasifikasi transaksi kartu kredit. Apakah transaksi kartu kredit ini sah atau dia mengandung unsur penipuan? Yang ketiga, kita coba mengkategorikan artikel berita keuangan, cuaca, hiburan, olahraga, dan lain-lain. Jadi masih banyak tugas klasifikasi yang bisa kita lakukan di dalam data mining. Ini adalah teknik-teknik klasifikasi yang bisa kita gunakan. Pertama itu adalah tekniknya itu adalah decision tree based method. Selanjutnya yang kedua adalah neural network. Yang ketiga rule based method. Yang keempat memory based reasoning. Yang kelima naive bayes and Bayesian belief network. Yang keempat adalah support vector machine. Teknik klasifikasi kita lihat seperti ini. Ini merupakan data training atau data latih. Kita bagi dia menjadi beberapa atribut, ya. Atribut yang pertama adalah TID, yang kedua refund, yang ketiga adalah marital status. Ini adalah tax, income,
Ini adalah cheatnya. Ya, yang ini datanya ya merupakan data yang kita sebut dengan categorical. Sedangkan yang taxable income itu adalah continuous. Yang cheat ini adalah nilai atribut yang akan kita coba prediksi, ya, yang kita sebut dengan kelas. Ya, jadi misalnya contoh di ID 1, refundnya yes, marital statusnya single, tax-nya atau pajaknya, pajak pendapatannya adalah 125, kelasnya adalah no. Dari data training ini bisa kita transformasikan ke dalam model yang kita sebut dengan decision tree. Ya, decision tree. Contoh, kita punya atribut refund, maka root-nya yang di sini kita tulis refund. Perhatikan, jika refund itu hanya punya dua pilihan, yes or no, ya atau tidak. Ya atau tidak. Nah, kalau yang dahan di sebelah kiri ini kita hasilkan yes, maka kita harus perhatikan kelasnya. Ya, refundnya yes. Di sini jawabannya adalah no. Nih, no. Ya, ini no. Yes, maka dia no. Kalau tidak, kita lihat marital statusnya. Nih, yang tidak, untuk dahan yang tidak, lihat marital statusnya. Marital statusnya di sini ada 3. Yang pertama adalah single, yang kedua adalah married, dan divorce. Ya, nikah, tunggal, atau bercerai. Perhatikan juga di dalam data training ini, jika marital statusnya atau status pernikahannya itu adalah married, maka ya di sini kelasnya adalah no. Di sini kelasnya adalah no. Kalau tidak married, ya maka dia bisa statusnya single atau divorce. Ya, single atau divorce. Selanjutnya, dari single atau divorce ini kita akan lihat taxable income-nya atau pajak pendapatannya. Itu bisa kita klasifikasi atau kelompokkan kepada yang besar dari 80, ya kelasnya adalah no, yang besar dari 80 kelasnya adalah yes. Ya, ini contoh kita mencoba mengklasifikasikan data yang ada di dalam data latih ini ke dalam decision tree. Nanti pokok bahasan tersendiri akan kita jelaskan. Ini hanya sebagai pengenalan terhadap teknik-teknik klasifikasi yang ada di dalam data mining. Kita lihat lagi contoh kasus yang berikutnya. Ini adalah colleague planning. Ya, ini adalah membuat perencanaan dari kuliah. Ya, kita contohkan di sini. Ya, ini data trainingnya. Ya, kita simpan di dalam Microsoft Access. Ya, ini adalah atributnya. Ada gender. Selanjutnya ada parent. Ya, parent income atau pendapatan orang tuanya. Selanjutnya ada IQ-nya. Selanjutnya ada parent encouragement. Ya, selanjutnya adalah colleague plan. Colleague plan ini merupakan kelas yang akan kita coba prediksi. Jadi, sebuah klasifikasi model di sini akan menggunakan atribut lain dari kasus tersebut. Jadi, input atributnya adalah selain yang kelas. Ya, ini adalah selain kelas. Yang kelas ini merupakan output atributnya. Ya, output atribut atau labelnya. Ya, yang berisi jawabannya yes atau no. Sementara yang gender, selanjutnya parent income, IQ, dan parent encouragement itu merupakan atribut input atau input atribut. Oke, sekarang kita coba lihat lagi teknik klasifikasi yang lain. Misalnya di sini ada kendaraan ya roda 4, ya roda 4. Tipenya misalnya ada SUV, ada car, ada minivan. Dan pintunya kita coba definisikan, ada 2, yang 2 pintu, mobilnya ada yang 2 pintu, ada yang 4. Dan rodanya ada itu yang black wall, ada yang white wall. Jadi yang black wall itu semuanya hitam, sementara yang putih itu ada kelihatan putih di rodanya.
Oke, sekarang kita coba klasifikasi dari kendaraan yang ada. Ini adalah teknik klasifikasi yang kita buat ya. Dari tadi tipenya, tadi ada atributnya, ada tipe, ada pintu, dan ada tire atau roda. Jadi tipenya tadi ada 3, misalnya ada SUV, minivan, ada car. Rodanya tadi, pintunya ada 2, ada 2 jenis, ada pintunya 2, dari mobil tersebut ada 4. Ini adalah rodanya, dan ini adalah resultnya, hasil prediksi kita. Ya, dengan menggunakan teknik klasifikasi yang ada. Contoh dari pohon keputusan dari data yang kita buat tadi di dalam tabel atau di dalam data training, kita coba buat atau rancang pohon keputusannya atau decision tree-nya. Tadi kita ambil atribut pertama adalah tipe. Ingat tadi tipe mobilnya ada 3, car, minivan, dan SUV. Yang mobil car itu sendiri, itu pintunya ada 2 dan ada yang 4. Ya, kira-kira resultnya apa? Kita tulis di sini. Begitu juga dengan SUV. Jadi SUV itu atau SUV itu rodanya ada yang black wall, ada yang white wall, dan ini adalah resultnya. Apakah dia positif atau negatif? Selanjutnya model prediktif dengan metode yang lain seperti time series analysis. Ya, di sini yang dikatakan time series data itu adalah sekuen data yang nilainya berubah setiap interval waktu tertentu. Sekuen data itu adalah urutan data yang nilainya berubah setiap interval waktu tertentu. Yang time series data ini dapat dipresentasikan dalam bentuk grafik atau kurva yang menunjukkan fungsi sebuah variabel data terhadap satuan waktu. Metode yang bisa kita gunakan seperti neural network, model backpropagation, atau multilayer perceptron. Aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menggunakan time series analysis ini adalah memprediksi indeks harga saham. Selanjutnya di sini kita lihat ya hasilnya, contoh dari prediksi dalam pasar saham. Jadi garis yang tegas, ini garis yang tegas yang ini ya, tanpa putus-putus, ini maksudnya adalah time series data sebenarnya dari nilai saham ya Microsoft, dan garis-garis putus adalah time series model yang memprediksi nilai saham berdasarkan nilai saham pada masa lalu. Jadi ini yang putus-putus ini adalah hasil prediksinya. Oke, kita lihat lagi ya prediktif untuk yang regression. Metode regression ini mirip dengan metode classification. Bedanya, kalau regression tidak bisa mencari pola yang dijabarkan sebagai kelas. Dia digunakan untuk memetakan data dengan prediksi atribut bernilai real. Jadi dia dalam bentuk nominal, ya, dalam bentuk nominal. Oke, regression dengan klasifikasi itu bedanya di sini. Kalau regression diterapkan untuk mengklasifikasikan target data numerik, sementara classification untuk mengklasifikasi target data kategorikal. Aplikasi ini ya yang bisa digunakan untuk regression itu adalah memprediksi, contohnya adalah memprediksi nilai penjualan yang akan datang berdasarkan tren data penjualan tahun sebelumnya. Jadi kita bisa memprediksi nilai penjualan kita pada tahun ya 2020-2021 dengan menggunakan tren data penjualan tahun 2020. Jadi kita mencoba membuat prediksi untuk tahun berikutnya. Nah, algoritmanya itu bisa kita gunakan dengan menggunakan support vector machine, SVM, atau Generalized Linear Model atau GLM. Lucy berharap ini bisa dipahami dan silakan baca untuk lebih lanjutnya nanti ya, biar Anda paham untuk masuk pada materi yang betul-betul membahas tentang algoritma ini. Selanjutnya, selain prediktif ya, tugas dari data mining juga bisa melakukan yang disebut dengan deskriptif ya. Modelnya bisa menggunakan clustering ya. Clustering di sini adalah kita mencoba mengidentifikasi kelompok alami dari data berdasarkan kemiripan atribut yang disebut dengan segmentation. Deskriptif ini itu ada di unsupervised method.
Karena tidak satupun atribut yang digunakan untuk memandu proses pembelajaran. Tidak ada label atau yang kita sebut dengan unlabeled data. Algoritma yang bisa kita gunakan dalam clustering adalah K-mean, K-medoid, fuzzy Z-means, subtractive, mountain, dan hierarki. Ini contoh dari clustering, misalnya terdiri dari dua atribut yaitu umur dan income atau pendapatan. Jadi di sini ini adalah sumbu X-nya, kita anggap ini adalah umur, sumbu Y-nya adalah income atau pendapatan. Ini adalah data dalam bentuk dua dimensi, ada sumbu X dan sumbu Y. Algoritma clustering mengelompokkan data ke dalam 3 segmen berdasarkan kedua atribut tadi, atribut umur dan atribut income. Cluster pertama ini merupakan populasi berusia muda dengan pendapatan rendah. Cluster kedua, populasi berusia menengah dengan pendapatan yang lebih tinggi. Cluster 3, populasi berusia tua dengan pendapatan yang relatif rendah. Selanjutnya, di dalam deskriptif, model yang bisa juga kita gunakan adalah association rule atau teknik data mining yang bisa kita gunakan adalah association rule. Association rule ini juga disebut dengan market basket analysis. Ya, dia bisa melakukan analisa tabel transaksi penjualan dan mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer. Market basket analysis atau association rule ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok kesamaan dari produk dan kebiasaan apa yang terjadi guna kepentingan cross-selling. Jadi untuk mencari produk apa yang biasanya terjual bersamaan, untuk mencari tahu apa aturan yang menyebabkan kesamaan tersebut. Jadi ini tugas kita dalam association rule. Contohnya, ketika orang membeli susu, ketika orang membeli susu, dia juga membeli keju. Atau ketika orang membeli Pepsi atau Coke, dia juga membeli jus. Ya. Oke. Kita lihat di sini. Ya. Ini. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Jadi, tugas data mining berikutnya adalah dengan teknik sequence analysis. Sequence analysis ini digunakan untuk mencari pola pada serangkaian kejadian yang disebut dengan sequence. Contoh, rangkaian klik pada sebuah website berisi rentetan URL. Implementasinya memodelkan pembelian oleh pelanggan sebagai sebuah sequence atau rangkaian data. Ya, langkah-langkahnya pertama-tama seorang pelanggan membeli komputer, kemudian dia membeli speaker, dan akhirnya membeli sebuah webcam. Rangkaian klik pada sebuah website berita juga bisa kita gambarkan ya dengan menggunakan sequence analysis. Ya, setiap node adalah sebuah kategori URL. Ya, garis yang melambangkan transisi antar kategori URL tersebut. Ini ada garis. Setiap transaksi dikelompokkan sebuah bobot yang menggambarkan kemungkinan transisi antara satu URL dan URL yang lain. Jadi kita akan mencoba membuat nilai transisinya. Ya, demikian yang bisa Bu Lucy sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dari salah dan kilaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Dan ingat untuk melihat tingkat kepemahaman dari Anda semua. Nanti setelah materi ini akan ada tugas yang harus Anda kerjakan dan harus disubmit pada jam pelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.